Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berlaga seperti preman, 2 pria menodongkan pistol ke arah warga di daerah Cicendo, Kota Bandung. Pelaku kemudian merampas dan membawa kabur ponsel korban. Sekolah terdampak gempa di Kabupaten Garut mulai dibangun kembali agar anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman. Warga di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor mencoba merawat dan menghijaukan bumi dengan cara menanam belasan ribu pohon cemara. Dua pria menodongkan senjata api ke warga lalu merampas ponsel di kawasan Cicendo, Kota Bandung. Aksi kedua pelaku meresahkan warga Kota Bandung karena mereka menggunakan senjata api. Dua pelaku mendatangi warga di kawasan Cicendo, Kota Bandung, Kamis dini hari pekan lalu. Dari video amatir yang diunduh dari akun Instagram Info BDG Barat Cimahi, terlihat kedua pelaku menodongkan pistol ke arah korban. Tidak hanya itu, pelaku juga memukul salah satu warga. Korban dan warga sekitar tidak berani melawan karena pelaku membawa senjata api. Peristiwa terjadi setelah terjadi saling senggol antara pelaku dan korban di jalan raya saat menuju kawasan Cicendo. Diduga kedua pelaku tidak terima sehingga memututi korban. Kedua pelaku sempat mengancam bawa korban ke kantor polisi. Namun ancaman itu tidak terrealisasi setelah kedua pelaku merampas 2 ponsel korban lalu kabur. Bertiga, terus datang ada warga di sini juga, 2 motor, terus masuk ke dalam. Gak lama lah, 5 menitan, ada 1 motor yang katanya ngejar mereka. Ngejar teman Akang? Iya, katanya masalah kitik-kitik di jalan gitu. Ugal-ugalan? Ya, ugal-ugalan di jalan. Terus saya lagi nongkrong, tak begitu dia datang ke sini, langsung keluarin senjata api itu. Nah bilang gini, udah pada diam, ikut semuanya ke Polres. Kan saya gak tahu apa-apa tadinya. Terus saya di ayo Pak, ini kata saya tuh. Nah, pas begitu saya di piting gini, ditodong, gak tahu lagi ngerampas HP-nya gitu. Oh, berapa? Dirampas ya, berapa HP yang dia? HP 2. Akibat peristiwa ini korban masih mengalami trauma. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak polisian dan berharap pelaku ditangkap karena meresahkan warga Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Puluhan ibu membongkar paksa warung remang-remang di Desa Karyasari, Kabupaten Karawang hari Minggu. Para ibu ini marah lantaran warung-warung ini kerap dijadikan tempat prostitusi terselubung. Puluhan ibu mengacak-acak warung remang-remang di Desa Karyasari di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Minggu siang. Mereka membuang berbagai perabot seperti kursi ke area irigasi. Aksi para ibu sebagai buntut kekesalan mereka lantaran warung-warung ini kerap dijadikan tempat prostitusi terselubung dan tempat menjual minuman keras. Warung-warung ini kerap disulap menjadi kamar dadakan untuk kegiatan mesum. Namun aksi warga berhasil diredam aparat kepolisian dan Satpol PP. Seperti apa ke depannya, Pak? Menurut saya berharap PJT apa ini namanya PJT 2 ya, Rengas Dengklok sedikit inilah apa namanya perketat lah. Selektif gitu ya? Selektif. Ini karena ada oknum PJT yang memberikan memberikan luang lahan untuk ditempati. Nggak ditanya itu ditempati untuk warga, untuk rumah tangga atau untuk apa gitu. Tapi untuk warung jablay nggak di ACC terus. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Nah di sini saya minta bantuan ke
pihak wilayah nih, Karyasari, Amansari yang dekat punya wilayah di sini, ya kepala desanya tolonglah koordinasi dengan PJT. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Karawang menutup warung-warung ini karena sangat meresahkan warga sekitar. Samsun Dorsa melaporkan dari Karawang. Bak film laga, aksi kejar-kejaran antara petugas Jalan Raya Tol Cipali dengan anggota komplotan spesialis pencurian ban truk terjadi di ruas Tol Cipali. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pelaku kabur ke area persawahan. Kan dari kilometer 156 jalurnya Bandung. Dalam video milik petugas patroli Jalan Raya Tol Cipali terlihat polisi sedang mengejar komplotan pelaku spesialis pencurian ban truk. Dengan kecepatan tinggi, polisi mengejar minibus berwarna hitam yang melaju kencang di bahu jalan di kilometer 153 Kabupaten Majalengka. Kendaraan ditinggal. Dia pada lari, pelakunya ke sawah. Setelah kendaraannya dipepet, para pelaku pun menghentikan kendaraannya dan kabur berlarian ke area persawahan. Polisi sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan, hingga akhirnya satu orang pelaku berhasil ditangkap. Kendaraan tersebut, akhirnya para pelaku tersebut menaiki kendaraan dan segera berlalu. Dan melihat kendaraan tersebut pergi, dan di belakang tersebut ada ban yang udah lepas. Merasa curiga, akhirnya kendaraan tersebut dikejar oleh patroli kami. Izin komandan dilaporkan dari kilometer 156. Patroli rutin sambil mengimbau agar pengguna tidak berhenti di bahu jalan. Namun saat bersamaan, polisi menemukan minibus yang ditumpangi sekitar 5 orang langsung tancap gas. Karena dicuriga, petugas akhirnya langsung mengejar. Polisi saat ini masih mengejar anggota komplotan yang kabur, sementara pelaku bernama Sopyan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Gempol. Polisi juga menyita 2 buah ban truk dari pelaku. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Kawanan maling hewan ternak menyatroni Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Yang tak lazim, 10 ekor kambing milik warga dicuri dengan cara disembelih di dalam kandang. Dan pelaku meninggalkan jeroannya saja. 10 ekor kambing milik rahmat warga Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor dicuri dengan cara yang tak lazim, yaitu disembelih di kandangnya. Dalam beberapa jam saja di malam hari, pencuri membawa kabur daging 10 ekor kambing dan meninggalkan jeroannya saja di dalam kandang. Menurut pemilik hewan ternak Rahmat, pada Kamis dini hari ia masih mendengar suara kambing dari kandangnya. Tapi pada Kamis pagi saat hendak memberi pakan ternak, seluruh kambingnya sudah raib. Di dalam kandang teronggok isi perut atau bagian dalam saja. Itu yang diambil apa aja? Apanya? Dagingnya aja semua, jeroan semua itu mah cuma itu aja yang disimpan, nggak diambil sama apa? Jeroannya itu. Yang ditaruh jeroannya. Jeroannya. Yang diambil dagingnya. Dagingnya sama pujit-pujitnya semua diambil semua. Ada berapa Pak kambing yang pencuri Pak? 10 ekor. 10 ekor. Semua. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pelaku diduga merupakan spesialis pencurian kambing atau hewan ternak milik warga. Untuk identitas pelaku, untuk saat ini ngelihat dari modus TKP ada yang dicurigai dan sekarang kami dari unit Polsek Reskrim Parung Panjang akan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kasus pencurian hewan ternak di daerah Parung Panjang ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya warga pernah melaporkan pencurian hewan ternak lainnya seperti kerbau dan juga sapi dengan pola yang sama. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sekolah yang terdampak gempa di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut mulai dibongkar untuk dibangun kembali. Rencananya sebanyak 3 ruang kelas di SD Negeri Baru Sari 3 akan dibangun kembali dengan konstruksi bangunan anti gempa. Warga Desa Baru Sari, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut bergotong royong membongkar sekolah milik SD Negeri Baru Sari 3. Pembongkaran sekolah ini dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan, BPBD, TNI, dan Polri. Rencananya sebanyak 3 ruang kelas di sekolah ini akan dibangun kembali dengan konstruksi bangunan anti gempa. Gedung sekolah SD Negeri Baru Sari 3 ini merupakan salah satu sekolah yang terdampak parah akibat gempa pada pertengahan bulan September lalu.
Proses perbaikan dan pembangunan ruang kelas baru ini bersumber dari anggaran bantuan sejumlah yayasan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan. Ditargetkan 28 hari kerja sekolah anti gempa akan terwujud. Nah, di antaranya ada 2 SD ini, SD Barusari 3 dan SD Barusari 4. Di tengah keterpurukan ini termasuk juga keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Untuk pemukiman nanti ada bantuan dari BNPB ya. Nah, untuk sekolah kebetulan kita masih mencari waktu itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini ada 3 yayasan tadi disebutkan ya. Yayasan dari Bakti Barito, Indonesia dan Kita Bisa sinergi untuk membangunkan sekolah bagi anak-anak di SD Barusari 3 ini terlebih dahulu dengan jumlah siswa 144 orang. Selain di SD Negeri Barusari 3, masih banyak lagi sekolah yang akan diperbaiki, yakni sekolah yang berada di Desa Padaawas dan Desa Pasirwangi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Gabungan warga peduli lingkungan di perumahan kawasan Sentul, Kabupaten Bogor bergotong royong menanam pohon cemara. Sebanyak 15.000 lebih pohon akan disebar di ruang terbuka hijau di seluruh klaster. Satu persatu warga menanam pohon di kawasan ruang terbuka hijau di sebuah kompleks perumahan kawasan Sentul City di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Minggu pagi. Inisiasi ini dari rukun warga 05 dengan antusias menanam sebanyak 15.000 tanaman telah terkumpul dan akan segera ditanam ke klaster perumahan di wilayah kawasan Sentul. Usaha menjaga iklim bumi dilatar belakangi lantaran warga merasa dalam 15 tahun terakhir kesejukan alam yang biasanya berkabut kini telah hilang. Jadi sebenarnya agenda kegiatan ini memang program unggulan RW 5 ya, itu dalam rangka gerakan warga peduli lingkungan menuju Indonesia hijau. Ini kan kita combine dengan relevansikan dengan program pemerintah dalam hal penghijauan. Jadi itu sebenarnya nama programnya. Latar belakangnya sebenarnya kan gini. 15 tahun terakhir ini kita lihat ada yang hilang. 15 tahun terakhir pada saat kita pagi-pagi itu jam 10 di daerah kita ini masih berkabut jam 10 pagi. Nah begitu pula kalau sore kita pulang itu jam 5 sore itu berkabut tuh di gate. Nah ini 15 tahun ini sudah hilang. Nah tentunya ini kita lakukan untuk anak cucu kita. Kalau kita biarkan apalagi yang hilang. Sangat mendukung gitu ya. Saya pribadi sangat mendukung karena ini kan penghijauan gitu ya. Jadi yang harus benar-benar kita jaga, apalagi memang di Sentul ini pernah masuk MURI satu-satunya perumahan yang mempunyai taman terluas gitu ya. Nah sekarang ini kan perkembangannya pembangunan pesat nih, udah banyak kuliner gitu kan. Nah dengan adanya penanaman pohon-pohon baru, pohon-pohon lama juga yang di sini umurnya ada yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu ya. Nah sudah mulai banyak yang rapuh, jadi kita harus menanam yang baru. Itu senang banget saya ngeliatnya gitu. Program unggulan tingkat RW dalam rangka gerakan warga peduli lingkungan menuju Indonesia hijau bebas polusi ini akan terus digelar secara berkelanjutan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.